Bagian kedua, keterangan Quran surat Al-Baqarah ayat 62. Di dalam sejarah Rasul SAW berjumpalah hal ini. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan sahabat-sahabat yang utama telah lebih dahulu menyatakan iman. Kemudian, baik ketika masih di Mekah maupun setelah berpindah ke Madinah, menyatakan iman pula beberapa orang Yahudi, sebagaimana Abdullah bin Salam, Ubay bin Ka'ab, dan lain-lain. Orang-orang Nasrani pun menyatakan pula iman kepada Allah dan hari akhirat yang diikuti dengan amal yang soleh, seumpama Tamim ad-Dari, Aidi bin Hatim, atau Kaisar Habsyi atau Negus sendiri, dan beberapa lagi yang lain. Cuma yang tidak terdengar riwayatnya ialah orang Sabi'in. Salman Al-Farisi pun berpindah dari agama Majusi lalu memeluk Nasrani. Kemudian dia menyatakan iman kepada Allah dan hari akhirat dan mengikutinya dengan amal yang saleh. Maka semua orang yang telah menyatakan iman dan mengikuti dengan bukti ini, hilanglah dari mereka rasa takut, cemas, dan duka cita. Apa sebabnya? Apabila orang telah berkumpul dalam suasana iman, dengan sendirinya sengketa akan hilang dan kebenaran akan dapat dicapai. Yang menimbulkan cemas dan takut di dalam dunia ini ialah apabila pengakuan hanya dalam mulut. Aku mukmin, aku Yahudi, aku Nasrani, aku Sabi'in, tetapi tidak pernah diamalkan. Maka terjadilah perkelahian karena agama telah menjadi golongan. Bukan lagi dakwah kebenaran. Yang betul hanya aku saja, orang lain salah belaka. Orang tadinya mengharap agama akan membawa ketentraman bagi jiwa, namun kenyataannya hanyalah membawa onar dan peperangan. Karena masing-masing pemeluk agama itu tidak ada yang beramal dengan amalan yang baik, hanya amal mau menang sendiri. Kesan pertama yang dibawa oleh ayat ini ialah perdamaian dan hidup berdampingan secara damai di antara pemeluk sekalian agama dalam dunia ini. Janganlah hanya semata-mata mengaku Islam, Yahudi, Nasrani, atau Sabi'in. Pengakuan yang hanya di lidah dan karena keturunan, lalu marah kepada orang kalau dituduh kafir. Padahal iman kepada Allah dan hari akhirat tidak dipupuk dan amal soleh yang berfaedah tidak dikerjakan. Kalau pemeluk sekalian agama telah bertindak zahir dan batin di dalam kehidupan, menurut syarat-syarat itu tidaklah akan ada silang sengketa di dunia ini tersebab agama. Tidak akan ada fanatik buta, sikap benci dan dendam kepada pemeluk agama yang lain. Nabi Muhammad sendiri meninggalkan contoh teladan yang amat baik dalam pergaulan antar agama. Beliau bertetangga dengan orang Yahudi, lalu beliau beramal soleh terhadap mereka. Pernah beliau menyembelih binatang ternaknya, lalu disuruhnya lekas-lekas antarkan sebagian daging sembelihannya itu ke rumah orang Yahudi. Ketika datang utusan Najran Nasrani menghadap beliau di Madinah, ketika utusan-utusan itu hendak menghadap di waktu yang ditentukan, semuanya memakai pakaian-pakaian kebesaran agama mereka, sebagaimana yang kita lihat pada pendeta-pendeta Katolik sekarang ini, sehingga mereka terlalu terikat dengan protokol-protokol yang memberatkan dan kurang bebas berkata-kata. Lalu beliau suruh tanggalkan saja pakaian itu dan mari bercakap lebih bebas. Yahudi dan Nasrani itu beliau ucapkan dengan kata hormat, ya ahlal kitab, wahai orang-orang yang telah menerima kitab-kitab suci.